Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillahi amma ba'd. Pada pembahasan kemarin dan yang telah lampau, kita telah mempelajari kalau kalimat itu dibagi dua, ada ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Kita telah mengetahui jumlah ismiyah seperti apa dan jumlah fi'liyah sebagai apa, gitu kan. Sekarang kita kembali kepada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah seperti yang kita ketahui kemarin, kalau jumlah fi'liyah mempunyai tiga struktur. Yang pertama adalah fi'il, yang kedua adalah fa'il, yang ketiga adalah maf'ulun bih. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang jumlah fi'liyah ini dari fi'ilnya gitu. Fi'il menurut waktunya dibagi tiga, yaitu fi'il madi, mudhari, dan amar. Nah, ini di hadapan kalian adalah contoh dari fi'il madi. Nah, bagaimana cara mendeteksi fi'il madi? Fi'il madi tentunya dengan fi'il-fi'il yang lain juga mempunyai rumus yang disebut dengan nama wazan. Wazan dari fi'il madi sangat simpel, yaitu fa'ala atau fa'ila atau fa'ula. Berkutat pada tiga itu aja. Yang pertama. Yang kedua adalah fi'il madi, keunikannya adalah mempunyai 2 atau 3 huruf. Nah, tapi di pembahasan pada bab ini kita hanya mempelajari tentang yang paling umum, yaitu yang 3 huruf. Yang 3 huruf ini mengikuti pola kalimat fa'ala atau fa'ila atau fa'ula. Nah, pada contoh al-amthilah, ambillah contoh nomor 1, jaral kalbu, yang artinya adalah anjing itu berlari. Nah, kalau kita pada lihat kata nomor 1, jaro, itu terdapat 3 huruf, yaitu ja, ro, dan ya. Ini ja, ini ro, ini ya. Nah, kemudian ya ini dijadikan sebagai alif maksurah, yaitu dengan membuang titiknya, sehingga menjadi ya tanpa titik, yang kita sebut sebagai alif maksurah. Kita sebut, fiil ini ya, istilahnya fiil ini, kita baca dengan jaro. Jadi ro-nya kepanjang, ya kan? Nah, kalau kita lihat di struktur kalimatnya, ada kalimat fa, ada rumus fa'ala. Fa'ala. Nah, ketika dimasukkan ke dalam jaro, berarti jaroya. Ja ke fa fi'il, ro ke ain fi'il, ya atau alif maksurah, dia jatuhnya ke lam fi'il. Nah, itu yang pertama. Nah, tapi apa sih itu fi'il madi? Nah, pengertian fi'il madi ada pada pembahasan di Al-Qaidah. Al-Qaidatu fi'lul madi huwa kullu fi'lin yadullu ala husul amal fi zamanil madi. Fi'il madi adalah fi'il yang menerangkan satu pekerjaan yang telah dikerjakan di masa lampau. Jadi fi'il ini berkisar kepada suatu kejadian atau suatu perbuatan atau suatu peristiwa yang telah dilakukan sebelumnya. Seperti contoh, kalau di bahasa Indonesia ada kata sudah makan, berarti kita mengkabarkan kepada orang lain atau lawan bicara kita kalau makanan itu udah dimakan sebelumnya gitu kan. Sebelum dia ngomong ini, makanan itu udah habis duluan gitu. Seperti itulah kira-kira ya. Yang kedua ada fi'il madhi. Fi'il madhi, ya, fi'il madhi ini memiliki keunikan, fi'il madhi ini didahului oleh 4 huruf, satu dari 4 huruf, nggak mungkin 4-4-nya, yaitu ada alif, ya, nun, dan ta. Nah, bagaimana cara penyusunannya? Kalau di depan sudah ada huruf mudhari atau ahruful mudhara'at, yaitu alif, ya, nun, dan ta, maka huruf fa fi'ilnya menjadi sukun. Seperti contoh pada kata arsilu. Nomor 1 ada arsilul yada. Nah, bagaimana kita mengetahui ada fi'il mudhari? Biasanya kalau
jumlah fi'iliyah kan fi'il selalu di depan, berarti aghsilu ini adalah fi'il. Nah, bagaimana kita mengetahui kalau di depannya ada fi'il mudhari? Kita baca dari hurufnya. Nomor satu dibacanya aghsilu, bukan aghislu, salah. Ini salah cetak ya. Jadi aghsilu, aghsilu. Nah, kalau di depannya ada huruf alif atau ya atau nun atau ta, maka sudah pasti insya Allah adalah fi'il mudhari. Kemudian kita lihat huruf keduanya, yaitu huruf Allah, berarti dia sebelumnya adalah fa fi'il. Maka fa fi'ilnya dia sukunkan, jadi arsilu. Nah, oleh karena itu, fi'il mudhari, dia mempunyai rumus, yaitu af'ilu, atau af'alu, atau af'ulu. Nah, huruf A pada af'ila, af'alu, af'ulu, terus ya itu ya. Nah, itu tuh dia bisa diganti dengan huruf nun, ya, atau ta. Contoh misalkan arsilu, bisa kita rubah menjadi yarsilu, bisa kita rubah menjadi tarsilu, bisa kita rubah menjadi narsilu. Seperti itu ya. Nah, itu fi'il mudhari. Yang ketiga adalah fi'il amar. Tapi sebelum kita belajar ke fi'il amar, kita ketahui dulu apa sih fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ada pada al-qaidah, fi'lul mudhari wa kullu fi'lin. Fi'il mudhari adalah kata kerja yadullu ala husuli amalin fi zamani hadir au mustaqbal, yang menerangkan kepada suatu pekerjaan pada saat ini atau yang akan datang. Berarti pekerjaannya kita melakukan pekerjaan yang sekarang. Seperti contoh, kita belajar, berarti kan kita sedang belajar. Kita ini benar-benar ketika kita bilang kepada lawan bicara kita, kalau kita sedang belajar ya kan. Terus, au mustaqbal, atau yang masa akan datang. Seperti contoh, misalkan saya akan belajar. Berarti kita bicara kepada orang di hadapan kita, kalau kita nantinya akan mengadakan kegiatan belajar. Seperti itu. ولا بد أن يكون مبدوءا بحرف من أحرف المضارعات وهي الهمزة والنون والياء والتاء. Dan tidak diragukan lagi bahwa fi'il mudhari ini diawali dengan huruf-huruf satu dari sekian huruf mudharaat atau huruf yang menyebabkan fi'il mudhari, yaitu hamzah atau alif, yang kedua adalah nun, yang ketiga adalah ya, yang keempat adalah ta. Ya, itu fi'il mudhari. Yang ketiga adalah fi'il amar. Nah, fi'il amar itu sebenarnya artinya adalah fi'il perintah, kata perintah. Nah, ketika ada kata perintah ini, bagaimana cara kita mengetahuinya? Seperti yang kita bahas di pembicaraan kita yang tadi, kalau fi'il itu selalu di depan. Ketika fi'ilnya selalu di depan, maka kita lihat bagaimana cara menciri-cirikan sebagai fi'il amar. Fi'il amar mempunyai karakteristik, biasanya bagian belakangnya itu menjadi sukun atau dhammah. Ya kan? Contoh, al-aib. Artinya bermain. Mainkanlah. At'im. Nadhif. Nam. Tamahal. Ajid. Nah, jadi fi'il amar seperti itu karakteristiknya. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas sebenarnya dari segi rumus. Dari segi rumus, biasanya rumus fi'il amar juga terdiri sebenarnya kan ada beberapa yang menggunakan kata alif. Di mana ada alif seperti at'im, ajid. Nah ya, al-ib. Nah itu tempatnya ada huruf a gitu kan. Biasanya di depannya ada huruf a. Yang kedua adalah kalau di depan ada huruf a atau di beberapa huruf, di beberapa fi'il, di beberapa rumus, dia menggunakan kak fi'ilnya itu menjadi sukun. Seperti al-aib. Mudhari, alif mudharaat. Nah, jadi di fi'il amar ini beberapa menggunakan huruf mudharaat seperti fi'il mudhari. Cuma bedanya ada seperti kalau di huruf mudhari biasanya
akhirannya kan masih hidup ya, itu berakhiran sukun, berakhiran u, tapi kalau fi'il amar dia benar-benar mati, sukun, ya kan? Jadi sifat fi'ilnya itu dia sukun atau huruf mati. Nah, tapi di akhirnya, di lam fi'ilnya dia juga mati. Nah, seperti itu ya. Makanya dikata al-aib, at-im. Nah, bagaimana dengan yang lain-lainnya juga sama, ada nazif. Nazif itu fa-nya mati. Terus ada nam, mimnya mati, dan tamahal, lamnya mati. Nah, tapi pada umumnya hampir semua fi'il amar semuanya memiliki kesamaan di beberapa rumus yang berbeda, dia menggunakan lam fi'ilnya sebagai sukun. Seperti itu. Nah, kita bahas dulu fi'il amar itu apa. Fi'lul amri huwa kullu fi'lin yutlabu fi husuli syai'in min zamanil mustaqbal. Fi'il amar adalah kata kerja yang menuntut suatu perbuatan di masa yang akan datang. Jadi kayak dia tuh kayak meminta, menyuruh, memerintahkan kayak gitu. Ya, jadi kesimpulan pada video hari ini adalah fi'il madhi digunakan di fi'il yang telah lampau, artinya sudah kejadian. Fi'il fi'il mudhari ini dia adalah fi'il yang memerintahkan untuk di masa yang bukan memerintah, untuk menceritakan atau memberitahukan atau mengkabarkan suatu peristiwa yang sedang terjadi atau yang akan terjadi, dan dia didahului oleh 3 huruf, 4 huruf, minimal satu dari 4 huruf, yaitu alif, ta, ya, dan nun. Dan yang ketiga adalah fi'il amar, dia adalah fi'il yang menuntut seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, yang biasanya ciri-cirinya adalah lam fi'ilnya dia mati. Seperti itu ya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.